Menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Pangkal Pinang, kali ini saya sudah berada di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk melihat salah satu potensi yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Perlang, Kabupaten Bangka Tengah, yaitu minuman sari jeruk kunci yang produknya sudah terkenal dan tersebar di seluruh daerah di Pulau Bangka. Pada episode Desaku kali ini, saya akan mengajak saudara untuk melihat potensi tersebut dan melihat bagaimana proses hingga omset yang dihasilkan dari usaha minuman sari jeruk kunci ini. Tetaplah di program Desaku. Saudara, saat ini saya sudah berada di rumah Ibu Elis Nurbaini, salah satu home industry produsen pembuatan minuman jeruk kunci yang ada di Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Nanti kita akan mengajak saudara semua untuk melihat bagaimana proses pembuatan minuman jeruk kunci ini dari penyiapan bahan baku hingga menjadi minuman yang menyegarkan. Mari kita lihat bersama. Assalamualaikum. Ibu Elis, ya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Saya Revo dari TVRI Ibu. Ibu Elis merupakan salah satu produsen minuman jeruk kunci ya Bu ya di sini Bu ya? Iya. Nah, saya boleh nggak Bu lihat bagaimana proses pembuatan jeruk kunci di sini Bu? Boleh. Boleh. Silakan. Oh iya. Dalam Bu ya? Iya. Oke Bu. Pembuatannya di sini Bu ya, di rumah ini. Oh, nah ini Bu, ini apa? Ini yang jadi bahan baku Bu ya, pembuatan. Baik, Bu Elis, usaha pembuatan minuman jeruk kunci yang Bu Elis geluti saat ini itu sudah terkenal bukan hanya di Bangka Tengah tapi di sebagian besar Pulau Bangka Bu ya. Nah, saya pengen tahu nih Bu, bagaimana sih awalnya Ibu bisa terpikir untuk bisa membuat usaha pembuatan minuman jeruk kunci ini Bu? Awalnya itu dari Pak Gubernur kita, Pak Erdaldi dulu sebagai Bupati Bangka Tengah. Ya. Beliau menginginkan ada produk minuman untuk daerah gitu, minuman daerah. Minuman daerah maksudnya minuman khas dari Bangka Tengah. Iya. Jadi itu ada jeruk kunci yang kayaknya banyak tapi tidak terpakai, cuma sebagai buat bakso, buat somai dan lain-lain gitu. Tapi untuk minuman belum ada waktu itu. Jadi saya kebetulan berdua sama Ibu Wiwi Anas waktu itu kami ada teman dari Cirebon yang membantu kami untuk belajar bikin sirup. Berarti ide pertama untuk membuat minuman jeruk kunci ini dari Bapak Bupati. Nah, untuk Ibu sendiri bisa tertarik gitu Bu? Bisa tertarik untuk bikin usaha jeruk kunci ini kenapa Bu? Ya, karena saya juga pikir, saya juga melihat gitu karena jeruk kunci ini banyak sekali di pasaran. Itu cuma sekedar buat bakso. Ya kan, sebagian kadang-kadang busuk, nggak terjual, jadi nggak ada harganya sama sekali. Nggak ada harganya sama sekali. Baik, Ibu, untuk bahan baku jeruk kunci, ini Ibu apakah memang punya kebun jeruk kunci sendiri, ataukah Ibu juga membeli dari orang lain gitu? Saya ada kebun, tapi sedikit, karena kebetulan saya banyak diproduksi, jadi nggak ini untuk berkebun gitu, nggak telaten sekali, tapi kalau kalau barangnya banyak dari petani-petani. Mereka kalau lagi panen biasanya diantar ke depan rumah. Ada berapa karung, 2 karung, 3 karung diantar itu. Makanya kita siapkan supaya ini bisa awet, bisa terus gitu, kita pakai. Makanya jadi saya ini kan saya keras. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, dalam satu hari itu Ibu bisa menghabiskan berapa kilo jeruk kunci Bu sebagai bahan baku untuk pembuatan minuman ini Bu? Kalau per hari itu tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Kalau memang lagi banyak, ya kita pernah pesanan sampai 1000 botol per hari. 1000 botol per hari. Baik Bu, produk yang Ibu hasilkan
yang Ibu buat di minuman jeruk kunci ini itu sudah Ibu jual kemana saja, Bu? Kalau jual kebetulan kita jual ke Jakarta, ada juga Surabaya yang pesan, ada juga dari luar-luar daerah gitu. Karena saya nggak ingat gitu siapa mereka yang pesan, tapi yang paling banyak ya dari toko-toko snack Pangkal Pinang. Dari toko snack. Ya. Ya. Dari Pemda juga mereka kan harus minumnya minum jeruk kunci, termasuk dari provinsi. Ya. Nah, ini artinya ini yang jadi bahan baku pembuatan minuman jeruk kunci nih, Bu ya? Ya. Nah, dari bahan baku ini proses selanjutnya untuk menjadi minuman jeruk kunci itu apa saja, Bu, prosesnya? Ini dicuci. Berarti Peras. sekarang bahan baku ini dicuci dulu. Ya. Nah, Seperti ya. diperas. Habis itu diperas. Ya. Berarti yang ini kita cuci, Bu ya? Cuci. Ya. Di mana Bu nyucinya, Bu? Di tangan Bu Elis, jeruk kunci yang sebelumnya sering diabaikan di kalangan masyarakat dan hanya dijadikan sebagai bahan pelengkap makanan, mampu disulap menjadi minuman dengan nilai jual ekonomis. Baik saudara, tadi dari bahan baku tadi jeruk kunci, setelah itu kita cuci dan sekarang jeruk kuncinya sudah bersih, dan setelah bersih selanjutnya bagaimana, Bu? Kita sortir. Disortir, Bu ya. Disortir ini memilih. Ya. Ya. Yang kuning-kuning itu udah kurang bagus. Oh, Ada mungkin yang busuk kan. yang seperti mana, Bu? Seperti ini, Bu ya. Berarti yang kuning yang kurang bagus dibuang, Bu. Ya. Proses pembuatan minuman jeruk kunci yang dilakukan tidaklah begitu rumit. Jeruk kunci yang diperoleh dari penjual dan sebagian didapat dari kebun sendiri yang dimiliki Bu Elis. Terlebih dahulu dilakukan proses pencucian agar kebersihan dan kehigienisan tetap terjaga sebelum proses pemerasan sari jeruk dilakukan. Oke, tadi kan kita sudah sortir ini, Bu. Artinya yang sekarang yang di sini adalah jeruk-jeruk yang bagus yang dipakai buat nanti bahan pembuatan minuman itu, Bu ya. Nah, setelah disortir ini selanjutnya proses selanjutnya apa, Bu? Sortir ini kita peras. Diperas. Diperas di mana, Bu? Berarti habis ini kita langsung peras, Bu ya. Nah, saudara, sekarang di tempat ini adalah proses pemerasan dari jeruk yang sudah disortir tadi. Sekarang diperas untuk diambil inti dari sari jeruk itu, Bu ya. Nah, di sini Ibu dibantu juga, Bu ya, sama karyawannya, Bu. Kalau ya, Bu Elis di sini ada berapa karyawan sih, Bu? Ada 3. Ada 3 karyawan. Oke, Ibu, berarti jeruk yang sudah dibersihkan tadi dipotong, Bu ya. Yang dipotong itu bagian apanya sih, Bu? Ininya. Bagian ujungnya, Bu ya. Nah, yang ada tangkai. Ini kan ada tangkainya. Nah, Ya. Nah, ini kan jeruk kunci, Bu. Jeruk kunci ini ada berapa jenis, Ibu, yang bisa dibikin untuk minuman jeruk kunci ini, Bu? jeruk kunci rata cuma satu ini. Cuma satu jenis, Bu ya. Iya. Baik, Ibu, selain minuman jeruk kunci yang murni nih, Bu, yang jeruk kunci murni, ada lagi nggak, Bu, minuman yang misalnya Ibu campur dengan campuran apa gitu, minuman jeruk kuncinya? Minuman jeruk kunci ada. Ada, Bu ya. Garu, Kalau campur garu itu dia seperti apa, Bu? daun.
daun gaharu. Daun garu yang Kita digunakan. bikin teh dulu, baru campur dengan jeruk ungu. Oh, berarti kayak seperti minuman Nah, jadinya kayak lemon tea. kayak lemon tea, Bu ya? Ya. Oh, tapi Lemon tea, menggunakan kalau lemon tea kan Mhm. jeruknya jeruk lemon. Iya. Kalau ini jeruknya jeruk kunci. jeruk kunci. Iya. Berarti ada asam-asamnya juga, Ada Bu ya? asam-asamnya. Iya. Baik, Bu Elis, setelah tadi dipotong, habis itu jeruk itu diperas. Ya. Nah, diperas ini untuk mengambil apa, Bu? Sarinya, sari jeruk, air jeruknya. Sari air jeruknya, Bu ya. Berarti satu-satu harus diperas, Bu ya. 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 Oke, Bu, saya boleh coba nggak, Bu? Proses dari mulai pemotongan. Yang dipotong bagian ujung, Bu ya? Ya, ini. Nah, Nah, bagian ujung. Kebanyakan nggak, Bu? Nggak ya? Dengan menggunakan peralatan rumahan sederhana, Bu Elis dan 4 pegawainya mampu memproduksi hingga puluhan botol dengan berbagai kemasan perharinya. Bahkan jika pesanan sedang membludak, mampu hingga ratusan bahkan ribuan botol. Saudara, setelah kita ambil sari jeruk kuncinya ini, setelah itu proses selanjutnya adalah proses penyaringan. Nah, untuk penyaringan alat yang digunakan itu apa saja, Bu? ini Ya, tempat yang ada yang ada ukurannya, Bu ya, Ukurannya. ukurannya ya. ya, Mhm. Dan sama saringan juga. saringan. Jadi sari yang sudah diperas tadi langsung disaring, Bu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Elis merupakan inspirasi yang patut ditiru, di mana industri rumahan dengan peralatan sederhana mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di tingkat pedesaan. Baik, saudara, tadi setelah penyiapan bahan jeruknya, kita siapkan lagi bahan lainnya. Bahan lainnya ini apa saja, Bu, yang jadi campuran? Sebenarnya gula. Gula sama air, Bu ya? Iya, gula sama air. Diapain, Bu, gula sama airnya? Direbus. Direbus. Sampai mendidih. Berarti sekarang proses perebusan air gula, air sama gula. Biasanya berapa lama, Bu, proses perebusan Sampai hancur. sampai hancur? Sampai mendidih. Nah, ini ada takarannya nggak, Bu? Berapa banyak airnya atau gulanya? Biasanya berapa liter, Bu? 2 liter untuk jeruk. 2 liter jeruk, 2 liter air gula juga. Berarti sekarang direbus air gula, Bu ya.
Untuk usaha yang Ibu jalani ini cukup besar, Bu ya? Iya. Cukup besar. Iya. Kebetulan kita dari Kementerian Perindustrian, saya dapat bintang 3 untuk OVOP. Ya. Dan tahun ini belum keluar, tapi sudah diminta semua ininya, syarat-syaratnya, foto-fotonya dan sampel barang itu, tapi belum keluar. Belum Sekarang keluar. biasanya awal bulan sudah keluar, awal tahun sudah keluar. Sudah Tapi keluar. ini belum. Belum. Dari Ya. OVOP-nya. Baik, Ibu Elis Nurbaiti, terima kasih banyak atas waktunya. Tadi saya sudah diajak melihat proses pembuatan minuman jeruk kunci ini dari awal sampai akhir, dan juga sudah diajak untuk tadi mengemas juga, Bu ya. Terima kasih, Bu, sekali lagi atas waktunya. Dan saudara, memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada di sekitar kita seperti jeruk kunci ini yang tadi sebelumnya hanya dimanfaatkan sebagai bahan pelengkap dari bumbu masakan. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, Ibu Elis Nurbaiti ditambah lagi dengan dukungan dari pemerintah mampu untuk mengolah bahan yang tadinya cuma dipakai sebagai bahan pelengkap makanan menjadi produk minuman jeruk kunci yang memiliki nilai jual dan dapat juga menambah penghasilan dari, walaupun itu berasal dari usaha rumahan ataupun home industry. Kita nanti pada episode-episode selanjutnya akan terus membahas dan menggali lagi potensi-potensi yang ada di desa-desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam program Desaku. Saya, Dik Revolino, mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.